Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Cipta Gusti Sila Sakti NPM 043, Fatia Hanifa NPM 047, Zilvi Aziz Rianti NPM 057, Safiatul Badriyah NPM 058. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang mind mapping, yaitu apa itu mind mapping, siapa pengembang mind mapping, kapan kita menggunakan mind mapping, di mana kita membuat mind mapping, mengapa kita perlu mind mapping, dan yang terakhir, bagaimana cara membuat mind mapping. Yang pertama, apa itu mind mapping? Menurut Michael Michalko dalam buku Cracking Creativity, mind map adalah alternatif pemikiran keseluruhan otak terhadap pemikiran linear. Mind map menggapai ke segala arah dan menangkap berbagai pikiran dari segala sudut. Maka dari itu, mind map adalah cara termudah untuk menempatkan informasi ke dalam otak atau penyimpanan dan mengambil informasi keluar dari otak atau penarikan data dengan cara mencatat yang kreatif, efektif, dan secara harfiah akan memetakan pikiran-pikiran kita. Mind mapping pertama kali dikembangkan oleh Anthony Peter Buzan, seorang penulis dan peneliti asal Inggris. Sebelum Tony Buzan, para pembuat mind map dalam sejarah antara lain Leonardo da Vinci yang menggunakan bahasa visual untuk menghasilkan ide, Galileo Galilei, beliau menjadikan pikiran kasat mata melalui ilustrasi dan diagram, Richard Feynman yang berpikir bahwa imajinasi dan visualisasi adalah bagian terpenting dari pemikiran kreatif, dan Albert Einstein yang mengatakan bahwa imajinasi lebih penting dari pengetahuan karena imajinasi tidak terbatas. When atau kapan kita bisa menggunakan mind mapping? Seperti yang kita ketahui bahwa tujuan dibuatnya mind mapping adalah untuk menghubungkan konsep permasalahan tertentu untuk membentuk kolerasi konsep menuju suatu pemahaman yang hasilnya mudah dimengerti oleh pembaca atau pembuatnya. Nah, maka dari itu, kapan sih kita bisa menggunakan mind mapping atau kapan kita bisa membuat mind mapping adalah saat kita ingin memahami suatu gagasan atau kita ingin menuangkan gagasan kita agar lebih mudah dipahami oleh orang lain. Where atau di mana saja kita bisa membuat mind mapping? Kita dapat membuat mind mapping dalam dua bentuk atau dua media, yaitu secara digital maupun konvensional. Secara digital kita dapat membuatnya melalui laptop, komputer, Android, sedangkan secara konvensional kita dapat membuatnya dengan menggunakan kertas, yaitu dengan menggambar dengan tangan kita sendiri. Mengapa kita perlu mind mapping? Pertama, sebagai sarana memecahkan masalah. Apakah kalian memiliki masalah? Masalah seakan-akan membuat semuanya terasa rumit dan kusut. Salah satu alternatifnya adalah dengan membuat pemetaan pikiran. Kedua, mudah mengingat informasi. Informasi baru dengan informasi setelahnya yang kamu tulis di subtopik dapat digabungkan tanpa merusak keseluruhan struktur peta pikiran. Rasanya seperti sedang membaca santai dengan alur yang terus mengalir dan tetap berkaitan satu sama lain. Makanya akan mempermudah kita untuk mengingat setiap informasi yang ada di dalam peta pikiran. Ketiga, bisa menyajikan presentasi yang kreatif. Cobalah menggunakan peta pikiran dalam membuat presentasi. Cukup dengan satu slide bisa mewakili seluruh isi pembahasan materi. Simpel banget dan tidak menguras banyak waktu. Keempat, memudahkan membuat goal setting. Banyak orang mengatakan bahwa melihat goal secara terstruktur akan membantu kita untuk mencapainya. Mind mapping memungkinkan kita untuk melihat bagaimana tugas dan rencana yang sudah kita buat sebelumnya bekerja secara bersamaan. Selanjutnya, bagaimana cara membuat mind mapping? Ada banyak aplikasi yang dapat kita gunakan untuk membuat mind map. Ada beberapa yang berbayar dan ada juga yang gratis. Dasar dari pembuatan mind mapping antara lain yaitu yang pertama, menuliskan topik utama. Mulailah membuat mind mapping dengan menuliskan topik utama di bagian tengah halaman. Kemudian, lingkupilah dengan lingkaran, persegi, atau bentuk apapun sesuai keinginan kita. Yang kedua, menambahkan subtopik. Tambahkan garis cabang dari topik utama untuk setiap ide dan subtopik dari topik utamanya. Jadi, jumlah garis cabangnya akan bervariasi tergantung banyaknya hal yang ingin kita bahas atau pelajari. Usahakan gunakan warna yang berbeda untuk setiap garis cabangnya untuk mempermudah pembacaan mind map. Yang ketiga, tulis kata kunci di setiap cabang. Tulislah kata kunci di setiap cabang. Nantinya, kata-kata kunci inilah yang akan menyampaikan inti dari gagasan dan memicu ingatan kita.
Jadi ini akan mempermudah kita dalam mengingat kembali. Kemudian yang keempat, tambahkan simbol dan ilustrasi. Kita juga dapat menambahkan simbol-simbol dan ilustrasi-ilustrasi menarik untuk mempermudah kita mengingat topik yang dibahas di mind map tersebut. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.